Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Bagaimana kabarnya pada kali ini? Tentunya saya harap kalian selalu sehat dan selalu semangat, dan bahkan kalian harus selalu bahagia. Oke, kali ini kita akan kembali membahas tentang pelajaran IPA. Bertemu dengan saya kembali. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ayo kita mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba perhatikan alat ukur apa saja yang berhasil kalian temukan di lingkungan sekitar, yang sering kalian lihat di lingkungan sekitar. Contohnya yang pertama, penggaris tentunya. Yang kedua, meteran yang biasanya digunakan untuk bangunan. Yang selanjutnya adalah timbangan. Nah, timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang gula, menimbang sesuatu berat. Beberapa alat ini semua pernah kalian jumpai di sekitar kita. Namun bagaimana cara kita mengukur diameter cincin contohnya? Atau ketebalan kaca? Apakah semua barang ini dapat diukur dengan menggunakan alat-alat tadi? Terus diameter pipa contohnya, sama diameter kelereng. Apakah kesemua ini dapat diukur dengan alat yang tadi? Tentunya tidak bisa. Nah, lantas apa yang akan digunakan untuk mengukur keempat benda ini? Nah, ini dia alat yang kita gunakan untuk mengukur keempat benda tadi. Terus, kalau kalian bagaimana untuk mengukur daun? Apakah daun bisa diukur luasnya? Ataukah batu misalnya volumenya sudah diketahui? Kalau kubus, kalau balok sudah diketahui rumusnya. Terus bagaimana kalau kita mengukur batu volumenya? Oke, nanti akan kita temukan pada pelajaran kali ini. Untuk itu, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu alat ukur. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menggunakan alat ukur besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung hasil pengukuran alat ukur. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran. Nah, ketiga ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengukuran alat ukur besaran pokok. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7 macam. Apa anak-anak? PWI suka maju. Tentunya kalian masih ingat kan? Nah, untuk pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas alat ukurnya hanya ada 3. Yang pertama adalah panjang, yang kedua massa, dan yang ketiga adalah waktu. Nah, yang pertama adalah panjang. Kalian setiap hari pernah menggunakan alat ukur panjang berupa apa, anak-anak? Penggaris. Nah, penggaris itu juga merupakan alat ukur panjang. Selain penggaris, ada juga meteran. Biasanya yang berada di bangunan-bangunan, tukang-tukang, itu menggunakan meteran. Nah, pada awal video kemarin, tadi sudah saya singgung tentang pengukuran panjang mengukur diameter. Nah, alat ukur yang digunakan adalah yang pertama adalah jangka sorong yang akan kita bahas. Jangka sorong ada 2 jenis. Yang pertama adalah jangka sorong digital. Ya, jangka sorong digital. Kalau jangka sorong digital itu dia sudah ada angka jelas tertera pada layar angka. Sedangkan kalau pada jangka sorong yang manual itu belum diketahui nilainya. Kita harus mencari satu persatu. Nah, jangka sorong merupakan alat ukur panjang.
Mistar juga merupakan alat ukur panjang. Nah, jangka sorong memiliki ketelitian sebesar 0,01 cm. Nah, kalau pada mistar atau penggaris, ketelitiannya 1 cm, berbeda dengan jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,01 cm. Sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Nah, jangka sorong ini berfungsi sebagai alat ukur yang ada di atas ini. Yang pertama adalah alat ukur dari cincin, contohnya. Diameter cincin atau ketebalan dari cincin. Yang kedua adalah diameter pipa atau ketebalan pipa juga bisa. Nah, kalau mengukur diameter, kalian bisa menggunakan jangka sorong yang bagian atas ini. Nah, sedangkan kalau ketebalan, kalian menggunakan yang sebelah sini. Nah, jangka sorong ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah yang besar ini disebut dengan angka yang besar ya. Angka yang besar ini disebut dengan skala utama. Ya, skala utama. Sedangkan yang kecil-kecil ini adalah skala nonius. Skala nonius atau SN. Sehingga persamaannya atau rumusnya diingat-ingat X sama dengan skala utama ditambah skala nonius yang berimpit. Berimpit maksudnya dia sejajar antara skala utama dan skala nonius itu segaris. Dikalikan 0,01 cm. Ingat-ingat ya rumusnya ini anak-anak. Nah, kita ke contoh langsung. Contoh perhitungan jangka sorong, ini ada contoh alat mengukur panjang mur, ya, mengukur panjang mur. Nah, yang pertama yang akan kita cari adalah skala utamanya. Nah, skala utamanya ditunjuk oleh panah. Skala noniusnya yang berimpit. Oke, yang pertama yang akan kita cari pada skala utama terlebih dahulu. Yang pertama, skala utama. Skala utamanya berapa? Nah, skala utamanya itu dilihat dari terakhir garis 0, ini menuju angka berapa. Di sini kan terakhirnya angka 1, gitu kan? Bukan 0 ya. Kalau 0, berarti nanti 0 yang ada di skala nonius itu berada di sini contohnya ya. Sehingga dia 0. Tapi di sini terakhir awal 0 dari skala nonius itu berada pada angka 1. Ya, diperhatikan berada di angka 1. Ada satu garis kecil. Berarti dapat kita tulis 1,1. Kalau seumpamanya nolnya terakhirnya di sini contohnya. Terakhirnya di sini, ini 0. Berarti berapa anak-anak? Karena di depan skala utamanya ada angka 0, berarti kita tulis 0. Terus kita hitung berapa angka kecilnya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 0,5. Sudah paham di sini? Sehingga skala utamanya adalah 1,1. Nah, skala nonius tadi, skala nonius kita cari yang segaris. Di sini segaris, yang lainnya kan tidak. Coba diperhatikan satu-satu. Yang lainnya tidak ada yang segaris. Yang segaris hanya 1. Itu yaitu angka 6. Berarti skala noniusnya kita tulis 6. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan. Kita jawab. Nah, X sama dengan SU skala utama ditambah SN dikali 0,01. Ini diingat-ingat ya rumusnya anak-anak. Oke. Diingat-ingat rumusnya. Nah, X sama dengan 1,1, skala utamanya kita masukkan. 1,1. Dijumlahkan, SN-nya berapa? 6. Kita tulis 6 dikali 0,01. Dikali 0,01
Sehingga X sama dengan 1,1 kita tulis tetap 6 dikalikan 0,1 berapa? 0,06. Sehingga X sama dengan, masih ingat penjumlahan dalam koma, diluruskan komanya. Sehingga jawabannya 1,16. Atau dapat kita tulis, karena tadi cara yang pertama, skala utamanya 1, kalau lebih cepatnya ya, 1,1. Skala non-newsnya berapa? Ada angka 6. Berarti kita tulis 6, karena dibagi 0,1, kita tulis 0-nya 1,0. Jadi, komanya itu 2 di belakang angka. 2 di belakang angka kan ada 1, ada 2. Sorry. 1, 2. Kan ada 2 angka. Berarti kita tulis 0,06. Baru kita jumlahkan. 6-nya turun, 1-nya turun, komanya turun diluruskan, 1-nya turun. Sehingga jawabannya adalah 1,16. Sama sepertinya. Oke? Sudah paham anak-anak? Tentunya kalian sudah begitu paham. Oke, selanjutnya. Nah, selain jangka sorong, yang akan kita pelajari selanjutnya untuk mengukur panjang, yaitu mikrometer skrup. Ada yang tahu mikrometer skrup itu bentuknya bagaimana? Nah, mikrometer skrup memiliki ketelitian sebesar 0,01 cm. Sama seperti jangka sorong, mikrometer skrup dia juga memiliki ketelitian sebesar 0,01 cm. Nah, bentuknya mikrometer skrup seperti ini. Kenapa kok disebut mikrometer skrup? Mikro itu berarti kecil. Skrup itu bagian belakang ini berupa skrup seperti baut, sehingga bagian belakang ini dapat diputar. Nah, bagian pada skala mikrometer skrup, yang bagian ini adalah skala nonius, yang bagian besar-besar ini adalah skala utama. Di sini ada benda, ada rahang tetap, ini rahang geser, sehingga digeser, ini mengunci agar rahang geser ini tidak bergeser-geser. Oke, skala utama dan skala nonius. Itu bagian-bagian dari skala mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup sama dengan jangka sorong. Perlu kita hitung terlebih dahulu penjumlahan antara skala utama dan skala nonius. Oke. Nah, mikrometer skrup itu dia berfungsi untuk mengukur nih. Yang pertama ketebalan, apa ini anak-anak? Kaca. Yang kedua diameter kelereng. Dan yang ketiga adalah ketebalan kertas. Nah, mikrometer skrup tadi ada yang dinamakan dengan skala utama. Ini skala utama. Terus ada skala nonius. Skala nonius ini adalah skala nonius. Nah, sehingga persamaan dari mikrometer skrup sama dengan jangka sorong. Skala utama, SU, dijumlahkan dengan skala nonius yang berhimpit. Jadi nanti segaris antara skala utama dan skala nonius. Kalau jangka sorong itu segarisnya vertikal ke atas. Kalau pada mikrometer skrup itu horizontal. Ya. Ingat-ingat, kalau berhimpitnya, kalau pada jangka sorong itu vertikal ke atas. Kalau skala pada mikrometer skrup itu berhimpitnya dia horizontal. Ya, horizontal. Sudah? Ini rumusnya tetap sama seperti jangka sorong. X sama dengan skala utama ditambah skala nonius yang berhimpit dikali 0,01 cm. Selanjutnya contoh perhitungan dari mikrometer skrup. Ini ada contoh perhitungan dari mikrometer skrup. Kita cari SU. SU tadi SN. Nah, kalau contoh perhitungan mikrometer skrup, yang pertama yang akan kita cari adalah skala utama. Di sini adalah skala utama.
Yang di sini adalah skala nonius. Nah, yang pertama yang akan kita cari adalah skala utamanya terlebih dahulu. Skala utamanya berapa? Nah, perhatikan anak-anak, kalau garis di skala noniusnya ini berhenti tepat sebelum angka 6,5, itu berarti skala utamanya 6,5. Nah, jika skala noniusnya ya terakhirnya berada pada sini contohnya. Sehingga karena garis yang bawah tidak terlihat, yang terlihat hanya garis yang atas, berarti skala utama yang kita tulis adalah 4. Karena garis yang bawah itu tidak terlihat. Nah, jadi kalau pada micrometers group itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau hendak angka di belakangnya ada koma 5 atau angka saja. Jadi 4 atau 6,5 atau 4,5. Jadi komanya itu koma 5 atau koma 0. Kalau 4 berarti komanya koma 0. Tidak ada koma sama sekali. Tidak mungkin koma 6, koma 3, koma 7, tidak ada. Hanya ada dua kemungkinan, 4,0 atau 6, 4,5. Kalau pada ini, dia berhentinya masih terlihat garis bawah. Berarti kita tulis angka utama, skala utamanya 6,5. Selanjutnya, ya kan 6,5. Selanjutnya, kalau mencari skala nonius, berarti kita cari yang segaris dengan skala utama, antara skala utama dan skala nonius. Di sini kan segaris, ya kan? Segaris, garis ini sama garis ini kan segaris. Berarti kita hitung, ada berapa? 45, 46, 47, 48, 49. Sehingga skala noniusnya adalah 49. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, X sama dengan SU plus SN dikali 0,01. Di mana X sama dengan 6,5 kita masukkan. SU-nya ditambah SN-nya kita masukkan 49 dikali 0,01. Sehingga 6,5 ditambah 0,49 hasilnya berapa? 6,99 cm. Penjumlahnya seperti tadi pada jangka sorong. Diluruskan komanya. Kalau cara cepat, 6,5 kita tulis skala utamanya. Skala noniusnya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 45, 46, 47, 48, 49. Sama 0,49 ini sama dengan 49 dibagi 100. Sehingga kalau dibagi 100, 6,5 ya, sorry. Sehingga kalau dibagi 100, nolnya berapa? 0,49. Nolnya ke depan. Otomatis komanya 1, 2. 0,49. Oke. Kita tinggal jumlahkan. Plus 9-nya turun. 4 ditambah 5 berapa? 9. Komanya turun. 6 ditambah 0. 6. Sama saja. Kalian cari yang mana? Pokoknya semua yang ada pecahan di sini 0, ya 0, seumpama 45 berarti 0,45, 0,50 berarti 0,50 dan seterusnya. Oke, sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang alat ukur massa, yaitu neraca Auhaus. Nah, alat ukur neraca massa, alat ukur pada massa itu ada banyak timbangan yang sering kalian ketahui. Nah, neraca Auhaus ini biasanya berada di laboratorium IPA. Bentuknya seperti ini. Ada neraca Auhaus lengan 3. Ya, ada neraca Auhaus biasa.
Nah, ini ada dua, merupakan neraca Auhaus, sama-sama neraca Auhaus. Nah, neraca Auhaus merupakan alat ukur dari massa. Nah, kenapa kok disebut Auhaus 3? Karena di sini ada 3 angka. Nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, di sini ada 3 angka. Yang pertama lengan belakang. Di belakang sendiri itu ada lengan belakang. Dia jumlahnya ratusan. 100, 200, 300, 400, dan seterusnya. Kalau lengan tengah, dia jumlahnya puluhan. 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kalau lengan depan, itu dia satuan. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sehingga persamaan atau rumus, nanti ada jarum sampai di mana itu berarti angkanya, lengan belakang. Contohnya kalau jarumnya berada di sini, berarti lengan belakangnya 300. Kalau lengan tengahnya contohnya berada di sini jarumnya, berarti ditambah 30. Terus lengan depannya, kalau seumpama berada di sini, berarti ditambah 2. Berarti hasilnya berapa? 332. Kalau neraca Auhaus menghitungnya tinggal dijumlahkan masing-masing lengannya. Kalau lengan depannya 0 atau lengan tengahnya 0, berarti kita tulis 0, hanya lengan belakang saja. Nah, begitu pula sebaliknya. Oke, sudah paham anak-anak? Oke, kita ke contoh perhitungan neraca Auhaus. Nah, coba perhatikan, yang lengan belakang ini berada pada angka berapa? 200, kita tulis. Lengan belakang itu ada 200. Terus lengan tengahnya berapa? 30, kita tulis lengan tengah 30. Terus lengan depan berapa? 6. Karena di sini ada angka-angka kecil, kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 6,4. Diingat-ingat ya, kalau ada garis yang kecil itu berarti menandakan koma. Oke, ingat-ingat. Oke, sehingga kita jumlahkan X sama dengan LB plus LT di plus LD. 200 ditambah 300 ditambah 6,4 berarti 236,4 kg. Sudah paham? Oke, tentunya kalian sudah paham. Nanti kita coba pada soal-soal yang lain. Ingat, kalau fisika itu sering-sering banyak mencoba latihan soal. Oke? Oke, selanjutnya adalah untuk mengukur waktu. Untuk mengukur waktu ini kalian ketahui biasanya yang kalian gunakan bisa jam tangan, bisa jam dinding, ataupun stopwatch. Nah, di stopwatch ini ada 2 jarum. Jarum yang kecil sendiri ini menandakan jarum menit. Kalau yang jarum besar ini yang menandakan jarum detik. Itu pada stopwatch. Tinggal dijumlahkan jarum menit ditambah jarum detik. Kalau 1 menit, kemarin kita dikonversi satuan, kalau 1 menit berarti berapa detik? 1 menit sama dengan 60 detik. Tinggal dijumlahkan detiknya. Oke? Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini materi tentang penggunaan alat ukur besaran pokok sudah selesai. Untuk itu, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah penggunaan alat ukur pada besaran turunan. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.